Tabe selamat lingun latai, salam sujud kerendem melempang. Adil katalino, bacoramin ke surga, basengat ke jebata. Harus. Halo, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Fernando Tulus, Ketua Kelompok 3 Angkatan 5, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Kami berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang peserta dari Kota Palangkaraya dan 5 orang peserta dari Kabupaten Katingan. Inilah anggota dari Kelompok 3. Saya Aan dari Kota Palangkaraya. Saya Yunita Rusmon dari Kota Palangkaraya. Saya Herianto dari Kota Palangkaraya. Saya Rendi Rahmatullah Birowo dari Kota Palangkaraya. Saya Amir Esti dari Kabupaten Katingan. Saya Nigusti Ayu Putu Eka Purnamandari, Kabupaten Katingan. Saya Sebebilon dari Kabupaten Katingan. Saya Novianti Martina Ayal dari Kabupaten Katingan. Saya Baby Karmadi Yofis dari Kabupaten Katingan. Kami hadir melalui video yang akan memaparkan hasil studi lapangan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan studi lapangan secara virtual ini kami laksanakan pada tanggal 10 Mei 2022. Mari kita saksikan video berikut ini. Jawa Timur merupakan provinsi di bagian timur Pulau Jawa dengan ibu kota Surabaya. Secara administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota yang dipimpin oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur dan Bapak Emil Dardak sebagai wakil gubernur. Lokus PKP Angkatan 5 tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan secara virtual pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengemban amanat pada misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dalam memberikan pelayanan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai visi masyarakat Jawa Timur maju untuk hidup sehat. Sedangkan misinya adalah 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 3. Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. 4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan. 5. Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya kesehatan. Dalam menjalankan visi dan misi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki moto sehat, yaitu santun dalam pelayanan, empati terhadap penggunaan pelayanan, hindari korupsi, gratifikasi, dan pungli, amanah dalam mengemban tugas, tepat dan cepat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu 1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan. 2. Melaksanakan kebijakan bidang kesehatan. 3. Melaksanakan evaluasi bidang kesehatan. 4. Melaksanakan administrasi Dinas Bidang Kesehatan. 5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan. 6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelayanan publik setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan. Guna memberikan kepuasan bagi masyarakat, pelayanan publik yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu 1. Bidang kesehatan masyarakat. 2. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. 3. Bidang pelayanan kesehatan. 4. Bidang sumber daya kesehatan. Selain keempat bidang pelayanan publik tersebut, Dinas Kesehatan Jawa Timur membawahi 12 unit pelayanan teknis atau UPT dan 1 pelatihan kesehatan masyarakat.
untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik dan berkualitas, terdapat 6 Key Success Factor atau KSF yang sangat berpengaruh di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu 1. Komitmen pimpinan dan penganggaran. Kesuksesan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menekan angka stunting tidak lepas dari komitmen kepala daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2021-2024 dan konsisten memastikan penganggaran program kegiatan untuk intervensi prioritas khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi. 2. Dukungan stakeholder dan tim percepatan. Keberhasilan pelaksanaan inovasi di Provinsi Jawa Timur tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan koordinasi dengan stakeholder lainnya, artinya perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 3. Perencanaan yang jelas. Perencanaan dalam penurunan angka stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan sangat teliti, rinci, dan teratur. 4. Pelayanan publik yang inovatif. Inovasi pelayanan publik dalam rangka penurunan kasus stunting di Provinsi Jawa Timur. 5. Manajemen sumber daya manusia. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang kompeten merupakan kunci utama dalam upaya penurunan stunting. 6. Sarana dan prasarana. Semua pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi penting dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung penurunan kasus stunting di Jawa Timur. Untuk menetapkan peringkat dan prioritas dari 6 Key Success Factor, dilakukan analisa menggunakan metode USG. Yang pertama, komitmen pimpinan dan penganggaran dengan total nilai 15. Yang kedua, dukungan stakeholder dan tim percepatan dengan total nilai 14. Pembelajaran yang kami peroleh dari studi lapangan kinerja pelayanan publik adalah: yang pertama, komitmen pimpinan wilayah berperan penting untuk keberhasilan inovasi baik dari program kerja dan aspek pembiayaan, serta konsisten dalam perencanaan yang berpihak atau berorientasi kepada kebutuhan pelayanan publik. Yang kedua, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara stakeholder untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Yang ketiga, strategi intervensi penurunan stunting yang terintegrasi dengan baik, mulai dari komitmen dan visi pimpinan, kampanye nasional dan perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah, dan desa, ketahanan pangan dan gizi, pemantauan dan evaluasi berdasarkan 5 pilar pencegahan stunting. Keempat, tingkat kemampuan SDM sangat menentukan keberhasilan suatu program dan kebijakan. Yang kelima, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik merupakan poin yang tidak kalah penting dalam mendukung kesuksesan suatu program pemerintah. Dan yang terakhir, yang keenam, perlunya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan hasil pendampingan secara berkala untuk menjaga keberlangsungan dan keunggulan inovasi. Gubernur Jawa Timur sebagai pemimpin tertinggi sangat mendukung penanganan permasalahan mengenai kasus stunting. Dengan menyiapkan penganggaran terutama di Dinas Kesehatan, upaya yang dilakukan Gubernur guna penurunan kasus stunting melanda di Provinsi Jawa antara lain: 1. Membuat keputusan Gubernur Wali Kota tentang tim percepatan penurunan stunting. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai leading sektor penanganan dan menangani kegiatan pelayanan di bidang kesehatan guna menurunkan angka stunting. Adapun dinas antara lain sebagai penunjang pendukung jalannya kegiatan tersebut. 3. Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, balita dan anak remaja guna mencegah meningkatnya kasus stunting. 4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan 4 inovasi dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Timur, yakni: pertama, program Bunda Anak Impian Buayan
Kedua, konseling dari pintu ke pintu, Kopipu. Ketiga, optimalisasi pemberian tablet tambah darah di sekolah, madrasah, dan pesantren dengan Ranemia Canting. Yang keempat, geliat santun, gerakan peduli ibu dan anak sehat sanitasi, air minum tuntas dan aman. Kompetensi SDM sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang kompeten, sehingga dapat menyediakan program dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan kunci sukses keberhasilan dalam mencapai tujuan, yaitu upaya penurunan stunting. Dengan melakukan pendampingan dan kunjungan merupakan usaha untuk menjamin keberlangsungan keunggulan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam perspektif pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan instansi terkait, yaitu pihak pemerintah, kepolisian, TNI yang tergabung dalam tim pengawasan. Untuk pemanfaatan teknologi informasi, inovasi yang ada di Dinas Kesehatan Jawa Timur lebih banyak menekan pada gerakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan masih minim dalam pemanfaatan teknologi. Perencanaan dan pembiayaan kegiatan inovasi menurunkan angka stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan sangat teliti, rinci, dan teratur. Meskipun pembiayaan dari APBD sangat terbatas, sehingga kegiatan inovasi yang ada lebih banyak berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak stakeholder. Demikian video laporan stula kami kelompok 3 Angkatan 5 PKP tahun 2022 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, para wideswara terkhusus Bapak Haji Kaharap Lutman, SPMP selaku wideswara pendamping yang telah membimbing kami dalam melaksanakan studi lapangan kali ini, serta rekan-rekan peserta PKP Angkatan 5 tahun 2022. Inilah kami kelompok 3 Angkatan 5 PKP tahun 2022 dari Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.